dari Tuhan, agar Tuhan memberikan kita kekuatan dari alam itu tersebut, ya. Gimana? Mau aku bener? Enggak usah. Oke. Sebelum kalian nonton video ini, kalian wajib pencet tombol subscribe karena dengan subscribe kalian berarti support channel ini. Terima kasih. Halo Sobat Horor, kembali lagi bersama Kak Ivan ya di channel Stephen Evander. Kali ini Kak Ivan ditemani oleh Scar dan juga ada Adit ya sebagai kameramen. Jadi Sobat Horor, sebelum kita masuk ke ini videonya ya, mungkin kalian bisa lihat di judulnya. Kita ya tim Stephen Evander mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya ya atas kepergian dari almarhum Mbak Yu ya yang meninggal pada tanggal 1 Juli kemarin ya. Jujur kepergian beliau tuh membuat kita juga ya bukan cuma kita aja ya semua ya semua ya mungkin yang temennya atau kerabatnya atau mungkin yang hanya mengetahui ramalannya itu juga pasti kaget loh kenapa meninggal karena apa gitu ya. Nah sebelum nanti Kak Ivan masuk ke apa nanti kita akan coba melihat berinteraksi ya, kita akan mencoba berinteraksi atau mungkin kita mau menerawang, tapi ingat ya Sobat Horor ya, ini hanya penerawangan dalam arti argumen Kak Ivan. Apa yang Kak Ivan rasakan, apa yang Kak Ivan dengar, atau apa yang Kak Ivan lihat, nanti itu Kak Ivan akan luapkan ya di video kali ini sejujur-jujurnya tanpa ada gimmick atau settingan. Kalau nanti Kak Ivan tidak melihat apapun, ya berarti Kak Ivan bilang nggak lihat. Ya, bukan berarti Kak Ivan nggak lihat terus habis itu tiba-tiba Kak Ivan langsung bilang, oh aku lihat gini-gini, aduh nggak. Kak Ivan nggak berani. Ya, jadi mungkin para pakar-pakar spiritual juga bisa ngelihat nanti kan kalau kelihatan, kalau biasa kan kalau kita sama-sama pakar spiritual, kalau kita ngerasain energi bohong nggak ada dia juga tahu. Iya, bisa tahu. Kak Ivan akan lakuin sejujur-jujurnya ya. Apakah bisa nggak sih kira-kira kita tuh mencoba untuk berinteraksi dengan apa ya arwah yang sudah meninggal atau gimana ya? Tetapi enggak, sebelum kita masuk ke itu dulu ya, kita masuk ke itu dulu. Kira-kira Kak Ivan mau tanya, kamu tahu nggak sih sebenarnya kronologi secara lengkapnya atau apanya gitu, kenapa kok beliau itu kok bisa sampai meninggal tuh, gimana ceritanya tuh gimana sih? Kalau jadi gini Sobat Horor, kalau yang aku dapat dari media itu sampai sekarang belum divalidkan itu meninggal karena apa. Tapi yang aku dengar dari karyawannya itu bilang kalau misalkan Mbak Yu sempat kayak sesak nafas Sobat Horor, yang akhirnya dia tuh jatuh, dan waktu dia jatuh itu dibawa ke rumah sakit. Tapi waktu di perjalanannya udah nggak ketolong kan? Oh, sesak nafas itu ya? Iya. Soalnya gini sih, kalau ini maaf ya, soalnya gini, ada berita juga yang bilang bahwa karena apa namanya Mbak Yu itu mengalami apa sih itu kayak kegemukan tuh namanya apa sih? Keberatan berat badan, obesitas. Ya. Katanya di berita dia bilang kayak gitu juga. Jadi mengakibatkan sama jantung. Tapi rata-rata memang seperti itu sih. Kadang rata-rata artis ya, public figure yang memiliki apa kayak apa sih namanya kelebihan berat badan itu rata-rata serangnya di situ. Ya itu sih Kevin lihat dari berita aja gitu. Ada informasi lain atau gimana? Nah, aku kan sering ngikuti medianya kan, media sosialnya. Kebetulan waktu aku lihat itu emang nggak jauh-jauh dari hari kematiannya tuh Mbak Yu tuh sempat kayak berpesan gitu loh Kak. Berpesan dulu sebelum meninggal. Berpesan sebelum meninggal, berpesan kayak beliau tuh bilang ikhlas, hidup tuh harus ikhlas. Apapun kalau misalkan kamu kecewa, kamu tuh harus ikhlas. Jangan apa ya, ibaratnya kita tuh harus positive thinking terus, nggak boleh yang kita suuzon atau apa gitu. Benar-benar harus ikhlas, disyukuri apa hidupnya tuh kenapa disyukuri. Beliau sempat bilang kayak gitu Kak. Nah, aku di situ juga kayak oh iya benar ya. Cuman aku nggak nyangka karena emang
bener-bener nggak ada ininya loh Kak. Kayak misalkan tiba-tiba aja gitu kan, nggak ada gejala sakit atau apa. Iya, soalnya tiba-tiba kan langsung, sekarang gini kan, soalnya gini, yang namanya penyakit ya, penyakit, kecelakaan, kematian itu kan resiko yang kita tuh tidak Iya, bisa nggak bisa, kontrol. iya, nggak bisa Kita nggak bisa ngehindar tahu, itu nggak kan. bisa kapanpun, kita Iya. nggak tahu. Itu Itu karena juga- itu dadakan. ya udah Gitu takdir loh. juga dari Tuhan kan. Kita nggak bisa ngelak atau menghindar. Tapi itu ya, berarti tapi kabar-kabar itu kayak yang bilang bahwa almarhum Bayu itu terkena serangan jantung tuh ada ya gitu bilang. ada yang Iya. bilang gitu juga. Soalnya Sobat Horor, serangan jantung itu adalah sebuah penyakit yang disebut bahasanya itu, kalau bahasanya itu silent killer. Tahu nggak silent killer apa itu? Pembunuh diam-diam. Iya, Jadi iya. bisa kapanpun, dimanapun, tiba-tiba kalau jatuh berhenti. Jadi bisa iya gejalanya nggak kelihatan ya, bisa iya, tiba-tiba kayak gitu. gitu. Kalau jantung tuh memang seperti itu. Nah aku jujur ngerasa gini Kak, mesti kan Mbak Yu kan udah nggak ada gitu kan, tapi aku tuh ngerasa kayak kok masih ada netizen yang jahat gitu loh, kayak maksudnya seneng malahan kayak gimana ya, malah tambah haters, pasti ngatain kayak gitu. gitu. Ya maksud aku kan beliau kan udah tenang gitu ya, kita nggak perlu ngehujat. Soalnya kan lah. ada juga netizen yang mungkin kalau misalkan sama sebuah ramalan itu kayak ada yang nggak percaya. Tapi memang sih Mbak Yu, Kak Ivan sadar diri bahwa memang Bayu kan juga udah pernah bilang bahwa sebuah ramalan yang dia ucapkan itu belum tentu kebenarannya. Iya. Yang diambil yang positif aja, yang negatif disingkirin nggak apa-apa. Ya, tapi memang sebuah ramalan memang kadang-kadang kalau orang ngambilnya pinter ya bisa dia benar. ya tergantung kita mengambilnya ya, tergantung netizen mengambilnya. Kalau netizen mengambilnya salah ya semua ramalan diduga sebagai ancaman. Iya benar. Ya kan diduga sebagai sebuah Tapi kan ancaman. itu balik lagi tuh ke kepercayaan masing-masing ya Sobat Iya Horor. sih. Jadi kita nggak bisa atau nggak boleh ngehujat orang yang Itulah percaya. makanya kenapa atau- Kak Ivan itu nggak pernah berani untuk meramal. Misalkan Kak Ivan ada yang tanya, ini gimana sih, bener nggak sih, ini bener nggak ke depannya, Kak Ivan nggak berani. Bisa nggak sih? Bisa kalau belajar. Iya, Itu ada, itu bisa belajar. Itu sebenarnya kita membuka mata ketiga. Kayak Kak Ivan bisa melihat, menerawang atau sedikit berkomunikasi dengan arwah-arwah itu karena belajar. Iya benar. Kita meditasi, ya kita semedi, Iya. kita benar-benar ngerasa Kita aliran. mengasah lah ya. Kita gitu. mengasah. Oke gitu mungkin ya kita kurang lebihnya. Oke, Kak Ivan akan coba sedikit melihat energi ya. Kak Ivan akan mencoba melihat menerawang, apakah bisa nggak sih kita tuh berkomunikasi, karena ada juga sobat horor yang bilang, Kak coba Kak komunikasi dengan arwah ini gitu. Nah kita akan mencoba ya, kita akan mencoba sejujur-jujurnya tanpa gimmick ya. Oke. Inilah kenapa Kak Ivan milihnya di alam-alam seperti ini, karena itulah yang Kak Ivan pakai. Kak Ivan itu menggunakan energi dari alam. Ya Kak Ivan memasrahkan diri sama alam. Ya kita meminta izin dari Tuhan agar Tuhan memberikan kita kekuatan dari alam itu tersebut. Ya. Gimana? Mau aku bener? Enggak usah. Gimana Kak? Kak? Gimana Kak? Belum ada respon Sobat Horor. Gimana Kak? Ada Respon pasti ada, tapi belum tentu dari Mbak Yu, karena itu bisa aja jin. Ya satu, dua, yang Kak Ivan lihat rata-rata itu seperti energi berwarna putih. Energi berwarna putih. Ketika Kak Ivan memikirkan almarhum Mbak Yu, yang muncul itu energi berwarna putih, seperti cahaya warna putih yang sangat terang banget. Iya. Kalau kita merem gini kan gelap gini ya. Iya. Tapi ketika kita lagi mau fokus ke situ, titik itu energi berubah menjadi warna putih. Kalau warna gitu. putih itu biasanya itu pasti selalu orang yang baik ya Kak. Maksudnya energinya itu positif. Energi positif. Jadi yang Kak Ivan itu seperti cahaya warna putih sobat horor. Kak Ivan nggak dapat bisikan atau apapun itu, belum dapat sih sebenarnya. Ya tapi kalau misalnya Kak Ivan paksakan, mungkin ini kan kita kan sore hari ya. Kalau kita paksakan malam, nanti yang datang tuh malah jin. Iya benar. Jin yang menyerupai Mbak Yu atau apapun Mengaku itu bisa. atau apa ya bisa. Jadi memang rata-rata nggak bisa sih. Kalau misalnya kita tuh berinteraksi dengan berinteraksi dengan sosok yang sudah meninggal itu rata-rata
nggak bisa dah. Kalau menurut aku nggak bisa. Kalau dipaksain pun pasti ada tuh jin korin ya, jin yang menyerupai gitu loh. Ada bisa nggak sih? Mungkin hanya beberapa persen. Bukan berarti kita nggak bisa ya, tapi ada beberapa persen segelintir orang aja yang bisa melakukan itu. Ya, itu pun, dan itu pun belum tentu gitu loh. Belum dipastikan bahwa itu benar-benar orangnya gitu. Pokoknya intinya gitu aja Sobat Horor untuk video kali ini. Kita tim Stephanie Father meminta maaf kalau misalkan kita ada salah ya dari video ini atau apapun. Kita tidak bermaksud untuk menyinggung atau apapun itu. Kita di sini ingin mendoakan ya. Kita mendoakan semoga almarhum Mbak Yu ya diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa, dan semoga dosa-dosanya diampuni, semoga dipermudah jalannya. Pokoknya ya, apapun itu netizen yang mengata-ngatain Mbak Yu, semoga ya kita udahlah kayak ibaratkan ya beliau sudah tiada gitu ya. Lebih baik kita doain aja yang terbaik lah ya. Kesalahan-kesalahannya dimaafkan. Gimana? Udah yuk kita doa dulu aja. Ya. Kamu mau gimana? Apa kamu aja kasihan kamu di situ? Nih. Aku di sana dulu kok. Cepet. Suka. Ayo doa. Ada doa aja. Teman-teman kita berdoa sama-sama.